Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS terpadu. Kali ini kita akan belajar tentang benua Amerika dan benua Eropa. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian bisa membandingkan kondisi geografis benua Amerika dan kondisi geografis benua Eropa. Pembahasan pertama dari materi ini adalah letak dan luas benua Amerika dan benua Eropa. Letak astronomis benua Amerika adalah 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Sedangkan luas benua Amerika adalah 42.057.100 km persegi. Dan ini merupakan terluas kedua setelah benua Asia. Sedangkan benua Eropa secara astronomis itu terletak di titik 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Dan luas benua Eropa adalah 10.355.000 km persegi. Selanjutnya, batas-batas dari benua Amerika dan benua Eropa. Batas benua Amerika. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah timur dibatasi oleh Samudra Atlantik, sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, sedangkan sebelah barat dibatasi oleh Samudra Pasifik. Batas-batas benua Eropa sebelah utara sama, yaitu Samudra Arktik. Sebelah timur itu berbatasan dengan benua Asia, dalam hal ini adalah pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, dan Selat Dardanella. Sedangkan sebelah selatan benua Eropa dibatasi oleh Laut Tengah, dan sebelah barat dibatasi oleh Samudra Atlantik. Selanjutnya kita bicarakan tentang bentang alam benua Amerika. Yang pertama adalah kawasan yang ada di benua Amerika, anak-anak. Kawasan di benua Amerika ada yang membaginya menjadi 3, ada yang membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah Amerika Utara, yang kedua Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Nah, ini bisa menjadi 2 kawasan. Dan yang ketiga adalah kawasan Amerika Selatan. Selanjutnya adalah iklim. Iklim di benua Amerika itu beragam. Karena apa? Fisik dari benua Amerika itu memanjang dari lingkar kutub utara sampai mendekati lingkar kutub selatan. Makanya iklimnya beragam. Yang pertama adalah iklim kutub, yang kedua iklim sedang, yang ketiga iklim tropis, dan yang keempat iklim semi gurun dan gurun. Kemudian kondisi alam benua Amerika. Yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan di benua Amerika itu di sebelah utara atau Amerika Utara itu ada pegunungan Rocky Mountain. Kemudian di Amerika Tengah diawali dari Meksiko, Amerika Utara, Meksiko, diawali dari Meksiko itu ada pegunungan Sierra Madre, ada Sierra Madre Utara dan Timur dan Barat. Selanjutnya ke Amerika Selatan ada pegunungan Andes. Gunung Andes itu titik tertinggi dari benua Amerika adalah Gunung Aconcagua. Bentuk alam yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah sudah di mana? Ada di sebelah timur daerah pegunungan. Sedangkan dataran tinggi di sebelah timur lagi dari dataran rendah. Ini ada di daerah timur benua Amerika. Kemudian kita kenal tentang sistem air atau tata air yang ada di benua Amerika. Kalau bicara tentang tata air, maka yang pertama adalah sungai. Sungai-sungai yang terbesar atau yang besar ada di Amerika. Yang pertama adalah sungai Amazon. Kemudian sungai Missouri, sungai Mississippi, sungai Yukon, dan sungai Parana. Tata air yang kedua adalah danau.
seperti Danau Superior, Danau Huron, Danau Michigan, Danau Great Bear, dan Danau Titicaca. Selanjutnya, jenis tanah yang ada di benua Amerika itu beragam. Yang pertama adalah tanah potsol. Tanah potsol ini adanya di hutan konifera di Amerika bagian utara yang berada di daerah beriklim kutub. Kemudian tanah latosol. Nah, latosol ini ada di Amerika Tengah dan Selatan, yaitu di daerah yang beriklim tropis. Yang ketiga, tanah organosol. Organosol itu ada di rawa-rawa yang berada di sekitar Danau Great Lake atau di Kanada. Yang keempat, tanah potsolik di Amerika Tengah, Selatan, dan Utara bagian Tenggara. Bentang alam yang terakhir dari benua Amerika adalah flora dan fauna. Flora di Amerika itu seperti di daerah yang beriklim kutub terdapat hutan berdaun jarum, contohnya itu pohon pinus ya. Kemudian ada padang rumput atau prairie, ini ada di daerah dataran tinggi. Kemudian ada tumbuhan gurun yang terdapat di daerah bayangan hujan, yaitu di antara plateau antara Rocky Mountain dan Sierra Nevada. Kemudian di daerah gurun Basin, Mojave, Sonora, dan Chihuahua di Meksiko. Kemudian jenis lumut dan rumput kecil di daerah paling utara dan paling selatan dari benua Amerika. Sedangkan fauna di Amerika itu beragam. Ini yang saya sebutkan sedikit saja. Di antaranya adalah beruang kutub, karibu, anjing laut, berang-berang di daerah kutub, dan beruang hitam, rusa, serigala, dan rubah di daerah padang rumput, dan macan gunung di daerah pegunungan. Selanjutnya kita akan pelajari tentang bentang alam benua Eropa. Pertama, kita bahas tentang pembagian kawasan benua Eropa. Benua Eropa terbagi menjadi beberapa kawasan. Yang pertama adalah Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Iklim di benua Eropa. Iklim di Eropa itu bervariasi antara iklim subtropis sampai iklim kutub, di mana di Eropa Selatan iklimnya lebih kering dan hangat. Sedangkan di Eropa Barat agak hangat dan lembab, dan di Eropa Tengah lembab dan cukup dingin. Sedangkan di Eropa Utara itu beriklim dingin, dan iklim kutub ada di daerah subarktik. Selanjutnya kondisi alam Eropa. Terdiri atas yang pertama pegunungan tua, itu ada di Eropa Utara. Kemudian dataran rendah Rusia di sepanjang pantai Laut Utara. Yang ketiga, pegunungan lipatan muda itu ada di bagian selatan. Pusatnya ada di pegunungan Alpen di Swiss dan Austria. Puncak tertinggi di Eropa adalah Mont Blanc. Sungai-sungai besar yang ada di Eropa antara lain Sungai Volga, Sungai Danube, Sungai Ural, Sungai Dnieper, dan Sungai Don. Sedangkan danau besarnya antara lain Danau Ladoga, Danau Onega, Danau Vanem, dan Danau Saimaa. Keadaan alam benua Eropa selanjutnya adalah jenis tanah di benua Eropa. Jenis tanah di Eropa itu antara lain tanah potsol, tanah kambisol, tanah aluvial, dan tanah organosol. Dan terakhir adalah flora dan fauna di Eropa. Di Eropa Utara tumbuh tundra dengan berbagai jenis lumut dan rumput pendek. Di wilayah ini banyak ditemui rusa kutub dan serigala. Sedangkan di Eropa Tengah banyak terdapat pohon ek, pinus, cemara, dengan faunanya rusa, berang-berang, rubah, dan burung elang. Di Eropa Selatan yang lebih hangat itu terdapat tumbuhan berdaun jarum dan juga hidup beberapa jenis fauna seperti rubah dan puffin. Dan hutan campuran yang merupakan hutan gugur
Daun terdapat di lereng-lereng pegunungan di sekitar Laut Tengah serta Eropa bagian barat dan Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.